Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi di program kajian Jumat untuk melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai kepada bab adabul ghusl, adab di dalam mandi janabah. Ya, kita mengetahui bahwasannya seseorang bisa berhadas atau bisa akan mendapatkan hadas, yaitu dan hadas itu dibagi menjadi dua, hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, dan kita sudah mengetahui bagaimana tata cara berwudu yang diajarkan dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu kita melanjutkan penjelasan bagaimana cara kita menghilangkan hadas besar kita dengan cara mandi besar. Nah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِذَا أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ مِنْ احْتِلَامٍ أَوْ وِقَاعٍ, jika engkau mendapatkan janabah, ya, kita dalam kondisi junub, disebabkan karena ihtilam, yaitu mimpi basah, au wiqa, atau karena melakukan hubungan intim suami istri, fa khudil ina, maka ambillah wadah, ya, atau ember, ya, ilal mughtasal, dan bawalah dia ke tempat pemandianmu, ya. Tentu di sini kondisi Imam Al-Ghazali di kala itu tidaklah seperti kita saat ini, yang dimana air bisa dengan mudah untuk kita akses tanpa harus mengambil kepada sumbernya terlebih dahulu. Kalau sekarang saat ini kita cukup membuka keran, lalu air akan datang sendiri di tempat air itu bisa keluar, atau di keran yang kita taruh. Ya, para ulama menjelaskan bila kita menggunakan wadah, ya, seperti ember yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka ketika kita hendak akan mandi, maka para ulama menjelaskan hendaknya menaruh di kanan, sisi kanan kita, bila kita akan menciduknya, ya. Akan tapi bila kita menuangkannya, maka kita menaruhnya di sebelah kiri kita. Mengapa demikian? Dikarenakan kita mengetahui, harus kita pahami terlebih dahulu bahwasannya dalam bersuci ini afdolnya mengedepankan, mendahulukan bagian kanan tubuh kita. Maka dengan menaruh di sisi kanan kita ketika kita menciduknya, itu akan mempermudah kita untuk mendahulukan sisi kanan kita. Dan ketika kita akan kita bersuci dengan cara menuangkan air yang ada di wadah yang kita bawa tersebut, dan kita taruh di sebelah kiri, itu akan memudahkan diri kita untuk mendahulukan bagian sisi kanan tubuh kita. Wa azil, lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, wa ghasil yadaika awwalan thalathan, ya, dan hendaknya engkau cuci tanganmu terlebih dahulu sebanyak 3 kali, ya. Wa azil ma ala badanika min qadarid, dan hendaknya engkau menghilangkan, ya, yang ada pada tubuhmu daripada hal-hal yang kotor, baik yang itu yang najis ataupun yang tidak najis, ya. Yang tidak najis seperti misalnya mani tidaklah najis menurut Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang lainnya. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan mani itu juga najis. Atau yang disepakati bukan yang termasuk yang najis seperti apa? Misalnya riak kita, ya, misalnya kita terkena adanya riak di tubuh kita atau ludah kita, maka disunahkan dan dianjurkan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya watawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah ma' jami'id da'awat, dan hendaknya mendahulukan atau memulai setelahnya, ya, untuk berwudu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian wudu ketika untuk sholat, bersamaan juga dengan seluruh doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika berwudu. Wa akhir ghasla qadamaika, dan hendaknya engkau mengakhirkan mencuci kakimu. Jadi di dalam mandi janabah ini terdapat perbedaan di dalam berwudunya, ya, walaupun kedua-duanya diharuskan atau disunnah, atau di mandi janabah ini terdapat juga wudu, akan tetapi perbedaannya dalam mandi janabah, ya,
mandi janabah kaki diakhirkan, ya, berbeda dengan wudhu. Artinya langsung satu kesatuan kita menyelesaikan wudhu di mandi janabah, kita terwudhu terlebih dahulu, nanti pada saat kita akan mencuci kaki kita, kita akhirkan di akhir daripada mandi janabah. Kaila yudayyi'ul ma, supaya tidak membuang-buang air, ya. Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama, dan sebagian ulama ada yang mengatakan adalah tetap mencuci kaki kita di saat kita berwudu. Artinya kita berwudu secara sempurna dan tidak perlu memisahkan antara bagian wudu sebelum kaki dan kaki, ya. Fa idza faraghta minal wudu'i fasubbal ma'a 'ala ra'sik. Jika engkau telah selesai, ya, daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke kepalamu, ya. Dan juga salasan wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah, sebanyak 3 kali, dan bersamaan dengan itu engkau berniat untuk menghilangkan hadas daripada junubmu, ya. Jadi menghadirkan niatnya ketika menuangkan air ke kepala kita. Adapun di saat berwudu, maka niatnya adalah kalau misalnya kita memang dalam kondisi sudah berhadas kecil, maka niatkanlah wudu yang wajib. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak berhadas, ya, maka kita niatnya sunnah wudu. Seperti apa tuh contohnya? Misalnya ada seseorang yang dia tertidur dalam kondisi duduk. Tentu orang yang tidur dalam kondisi duduk itu tidak akan apa? Tidak akan membatalkan wudunya. Lalu setelah terbangun atau ketika di tengah-tengah tidurnya dia mengalami mimpi basah. Nah, maka di saat ini dia tidak batal wudunya, hanya saja dia wajib untuk mandi janabah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka dia disunahkannya apa? Sunnah wudu niatnya. Akan tetapi kalau misalnya tidurnya sambil terlentang, ya, atau dengan bersandar pada bagian sisi kanan tubuh kita, lalu terjadi mimpi basah, kita akhirnya apa? Kita tetap menjadikan, atau kita ketika berwudu, niatnya adalah wudu yang wajib, karena memang wudu kita juga batal, ya. Lalu ketika menuangkan air ke bagian kepala kita, ya, itu barulah kita apa? Menghadirkan niat untuk menghilangkan janabah daripada diri kita. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan setelah berwudu itu bukan menuangkan air terlebih dahulu, akan tetapi untuk menyela-nyela pada bagian lipatan tubuh kita, agar apa? Memastikan bahwasannya setiap bagian dari tubuh kita ini sudah teraliri oleh air, ya. Lalu selanjutnya kata para ulama, ya, ini yang di luar daripada penjelasan Imam Al-Ghazali, menyela-nyela rambut di kepala atau menyela-nyela rambut kita, ya, dengan lembut, ya, dan tidak perlu secara keras-keras. Lalu beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma 'ala syiqqikal ayman thalathan." Lalu pada bagian tubuh kananmu sebanyak 3 kali. Tuangkan air ke bagian tubuh kananmu. "Tsumma 'alal aisar thalathan." Lalu kiri sebanyak 3 kali. "Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbar." Dan hendaknya engkau mengusap-ngusap, ya, mengusap-usap dengan tanganmu bagian yang depan tubuhmu, lalu setelahnya bagian belakangmu. Talasan masing-masing, depan 3 kali, belakang 3 kali. Lalu selanjutnya wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatik. Lalu sela-selalah rambutmu dan jenggotmu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya setelah berwudu afdolnya menurut sebagian ulama, ya, urutannya adalah kita menyela-nyela bagian lipatan tubuh kita, setelah itu kepala dan jenggot, baru setelah itu menuangkan air ke kepala kita. Nah, Imam Al-Ghazali enggak. Beliau urutannya sedikit berbeda, menuangkan air ke kepala terlebih dahulu, bagian kanan, bagian kiri, baru setelah itu menyeka-nyela kepala dan juga janggut. Wa awsilil ma'a ila ma'atifil badani. Lalu hendaknya engkau mengalirkan air ke setiap lipatan tubuhmu dalam rangka untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya
seluruh bagian tubuh kita ini telah dialiri air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Wa ausilil ma'a ila ma'atifil badani, dan hendaknya engkau mengalirkan air pada bagian lipatan tubuhmu. Wa manabitis sya'r ma khaffa minhu wa ma kathuf, dan hendaknya engkau mengalirkan ke bagian kulit yang tertutup oleh rambutmu, baik itu yang rambutnya tipis maupun yang rambutnya tebal. Nah, yang rambutnya tipis itu apa? Ketika seseorang tidak bisa melihat kulitnya yang tertutup oleh rambutnya ketika sedang diajak bicara. Adapun ketika terlihat kulitnya, maka itu adalah yang yang tebal adalah yang tidak terlihat, yang tipis adalah yang terlihat. Ya. Lalu wahdhar an tamassadak, wahdhar, dan hendaknya engkau berhati-hati an tamassadzakaraka ba'dal wudu, untuk tidak menyentuh kemaluanmu setelah berwudu. Fa in asabathu yaduka fa'idil wudu'a, jika engkau setelah berwudu itu tanganmu mengenai kemaluanmu, ya, maka hendaknya engkau mengulang wudumu. Wal fariidatu min jumlati dzalika kullih, ya, dan yang diwajibkan dari seluruh yang tadi disebutkan, ya, dari apa? Dari mandi yang tadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang wajibnya itu apa? An-niyah. Pertama adalah yang pertama adalah niat, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wa izalatun najasah, ya, menghilangkan najis. Tentu menghilangkan najis ini bila ada zatnya. Bila zatnya sudah menghilang, misalnya seperti air seni yang sudah mengering, ya. Tentu bagian tubuh yang terkena air seni tersebut masih dikategorikan dihukumi najis. Tapi bagaimana cara mensucikannya? Kalau misalnya air seninya masih ada, masih basahnya masih ada, maka hilangkan terlebih dahulu. Baru setelah itu, ya, lalu baru kita mengalirkan air untuk mandi. Lalu yang ketiga adalah wasti'abul badani bil ghusl, dan hendaknya mengalirkan seluruh air ke seluruh tubuh kita, ya. Wa fardul wudu, dan yang diwajibkan dalam wudu yang pertama adalah ghuslul wajhi wal yadaini ma'al ghuslul wajh. Yang pertama adalah mencuci wajah. Ya, tentu di saat mencuci wajah ini yang wajibnya adalah niat. Wal yadaini ma'al mirfaqain, dan kedua tangan sampai kepada siku. Wa mashu ba'dhir ra's, dan mengusap sebagian daripada kepala kita. Ya, atau rambut yang berada di wilayah kepala kita. Maksudnya seperti apa ini? Artinya bila kita memiliki rambut yang panjang dan rambut kita itu menjulang sampai atau memanjang sampai ke bagian wajah kita, maka ketika kita mengusapkan rambut kita yang berada di wajah kita, itu tidak menjadikan kita telah melaksanakan yang kewajiban mengusap sebagian kepala kita. Tapi wajib kita untuk apa? Mengusap sebagian kepala dan atau rambut yang berada di kepala. Ya, atau rambut yang ada di kepala. Lalu yang selanjutnya adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini marratan ma'an niyyah. Ya. Dan mencuci kaki sampai kepada kedua mata kaki. Marratan. Semua itu dilakukan sebanyak 1 kali, ya. Ma'an niyyah, dan diharuskan dibarengi dengan niyah. Kapan waktu menghadirkan niat yang wajibnya? Dihadirkannya itu adalah ketika mencuci wajah. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah wat tartib, dan melakukannya secara berurutan. Artinya mencuci wajah berbarengan dengan niat, setelah itu mencuci tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kaki. Bukan, ini urutannya harus dijaga. Ini adalah rukun tersendiri yang kita diharuskan untuk menjaga urutan daripada yang wajib untuk kita lakukan ketika berwudu. Wa ma'adaha, dan yang selain daripadanya sunanun muakkadatun, adalah sunnah-sunnah yang ditekankan. Fadluha kathir wa thawabuha jazil wal mutawahinun biha khasir. Ya, yang dimana melaksanakan sunnah-sunnah yang sifatnya muakkadah maupun yang tidak muakkadah juga sebetulnya mendatangkan atau memberikan kepada kita keutamaan yang besar, pahala yang banyak. Orang yang menggampangkannya dalam artian meninggalkannya dan tidak melakukannya tanpa ada uzur atau
kondisi yang mengharuskan dia untuk tidak melakukan sunnah tersebut, ya, itu orang yang merugi. Bal huwa bi asli faraidhihi mukhatir. Bahkan orang tersebut bisa dikatakan, ya, sedang menjadikan hal yang wajib untuk dilakukan itu berpotensi untuk dia rusak, ya, dikarenakan kenapa dia meninggalkan yang sunnahnya tadi. Fa innan nawafila jawabir lil faraid. Mengapa demikian? Kok dengan kita meninggalkan yang sunnah ini bisa menyebabkan yang wajibnya ini rusak? Ya, karena Imam Ghazali menjelaskan fa innan nawafil, karena yang disunnahkan itu jawabir, menutup kekurangan daripada hal-hal yang wajib untuk kita lakukan. Artinya, bila kita tidak mampu untuk melakukan hal yang diwajibkan itu secara sempurna, maka bisa ditutup kekurangannya dengan melakukan yang disunnahkan agar menjadikan apa yang wajib untuk kita lakukan itu menjadi lebih sempurna karena amalan sunnah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.